Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian dan takhrij hadis. Pengertian penelitian hadis. Penelitian hadis merupakan kajian yang mendalam dan kritis terhadap matan dan sanad hadis yang bersifat dinamis dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk menentukan validitas hadis sebagai suatu hujjah bagi kebenaran ajaran-ajaran agama. Tujuan penelitian hadis. Tujuannya untuk menilai kualitas sanad dan matan hadis, apakah sahih, hasan atau dhaif, memastikan keaslian dan keabsahan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, serta memahami kandungan makna dan isi hadis sehingga dapat diamalkan dengan benar. Latar belakang pentingnya penelitian hadis. Penting karena hadis tersebut merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penelitian hadis di sini penting karena tidak semua hadis itu ditulis pada zaman Rasulullah. Otomatis memungkinkan banyak hadis yang termasuk hadis palsu, maudhu. Penelitian hadis ini juga membantu memisahkan antara mana yang termasuk hadis dan mana yang tidak. Pengertian takhrij hadis dan kegunaannya. Menunjukkan asal suatu hadis di dalam sumber aslinya yang meriwayatkan hadis tersebut beserta sanadnya, lalu menjelaskan status hadis tersebut bila dibutuhkan. Takhrij hadis ini sangat penting untuk memastikan keaslian suatu hadis dan menilai kualitas hadis. Metode takhrij hadis. Metode takhrij hadis adalah upaya menelusuri asal-usul hadis dengan cara mencari sanad dan matan lengkapnya di kitab-kitab yang asli untuk menentukan kualitas pada hadis tersebut. Metode utamanya meliputi takhrij berdasarkan lafal pertama hadis, lafal yang ada di matan, nama periwayat pertama, dan topik hadis. Langkah-langkah takhrij hadis. Yang pertama, takhrij dengan rawi pertama. Takhrij ini meneliti hadis dengan menelusuri sanad pertama atau yang paling atas, yakni para sahabat mutasil isnad atau tabi'in dalam hadis mursal. Yang kedua, takhrij dengan awal lafaz matan hadis. Metode takhrij hadis menurut lafaz pertama yaitu metode yang berdasarkan pada lafaz pertama matan hadis sesuai dengan urutan huruf-huruf hijaiyah, sehingga metode ini mempermudah pencarian hadis yang dimaksud. Yang ketiga, mentakhrij dengan kalimat hadis. Metode takhrij hadis menurut lafaz atau kalimat yang terdapat dalam hadis yaitu suatu metode yang berlandaskan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa kata benda ataupun kata kerja. Kemudian mentakhrij dengan topik atau tema hadis. Setiap hadis memiliki tema atau topik yang dikandung, baik itu tentang fikih, tafsir, sejarah, dan lain-lain. Jika kita mampu menentukan topik yang terkandung dalam suatu hadis, maka kita dapat mencarinya dengan bantuan buku yang menyebutkan hadis sesuai dengan temanya. Kemudian ada mentakhrij dengan sifat dhahir pada hadis. Apabila kita dapat menentukan sifat dhahir yang terdapat pada hadis yang ingin ditakhrij, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan kitab atau buku yang mengumpulkan hadis tersebut dengan sifat dhahirnya yang sesuai. Yang terakhir ada mentakhrij dengan bantuan komputer. Untuk mentakhrij hadis dengan menggunakan bantuan komputer, kita harus memiliki program yang membantu dalam mentakhrijkan hadis. Aplikasi software untuk penelitian hadis. Berikut merupakan beberapa aplikasi perangkat lunak untuk penelitian hadis adalah yang pertama ada Maktabah Syamilah, kemudian ada Jawami'ul Al-Kalim, ada Mausu'al Hadis Asyarif, ada Lidwa Pusaka, dan Hadis Soft. Kesimpulan, penelitian dan takhrij hadis merupakan dua kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya menjaga keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Melalui penelitian hadis, seseorang peneliti berusaha menelaah keabsahan, makna, serta relevansi hadis terhadap kehidupan umat. Sedangkan takhrij berfungsi untuk melacak sumber asal, sanad, dan kualitas perawi hadis guna menentukan derajatnya, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Dengan melakukan penelitian dan takhrij tersebut secara sistematis, hadis dapat dikaji secara ilmiah dan objektif, sehingga terhindar dari penyebaran hadis palsu, maudhu, serta dapat dipahami sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, kegiatan
penelitian dan takhrij hadis memiliki peran penting dalam memperkuat dasar keilmuan Islam, melestarikan warisan Nabi Muhammad, dan membimbing umat dalam mengamalkan sunnah secara benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.